Pada saat pagelaran Piala Dunia 1938 di Perancis, 4 Juni sampai 19 Juni, satu-satunya negara yang mewakili wilayah Asia adalah Hindia Belanda, yang sering disebut mewakili Indonesia di pagelaran Piala Dunia. Tapi apakah benar seperti itu? Sebelum kita simpulkan Hindia Belanda mewakili Indonesia di Piala Dunia, mari kita simak fakta-fakta berikut ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami akan membahas berdirinya PSSI dan NIFU secara singkat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia disingkat PSSI didirikan tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertama adalah IR Surati. PSSI masuk ke anggotaan FIFA pada tahun 1952 dan AFC pada tahun 1954. Yang melatar belakangi berdirinya PSSI adalah sebuah bentuk perlawanan kepada pemerintah kolonialisme saat itu dan menanamkan benih-benih nasionalisme kepada pemuda-pemuda kala itu. Bahkan berdirinya PSSI mendapatkan tentangan dari Belanda melalui NIVB dengan melarang orang-orang pribumi mendirikan atau membuat organisasi perkumpulan olahraga. Sedangkan NIFU didirikan pada tahun 1935 sebagai pengganti Netherlands Indian Football Bond yang didirikan pada tahun 1919 sebagai organisasi yang mewadahi dan memayungi olahraga sepak bola milik orang-orang India Belanda. Perlu dicatat bahwa NIVB juga tercatat sebagai anggota FIFA sejak 24 Mei 1924. Namun sejak tahun 1924 sampai tahun 1935 mengalami kebangkrutan disebabkan konflik internal mereka sendiri. Maka pada tanggal 9 Juni tahun 1935 NIFU bergabung dengan PSSI yang saat itu PSSI diketuai oleh IR Suratin. Walaupun NIFU bergabung dengan PSSI, tetap saja NIFU masih tercatat sebagai anggota resmi FIFA hingga tahun 1951. Pada Januari tahun 1937 NIFU dan PSSI menandatangani kesepakatan kerjasama untuk mengirimkan tim ke Piala Dunia tahun 1938 Perancis yang lebih dikenal dengan Gentleman Agreement yang berisi skuad India Belanda yang akan dikirimkan ke Piala Dunia 1938 ialah pemain yang berasal dari NIFU dan PSSI. Sebelum memberangkatkan tim ke Piala Dunia 1938, NIFU dan PSSI bersitegang karena NIFU dengan intervensi pemerintah Hindia Belanda melanggar kesepakatan Gentleman Agreement yang hanya memberangkatkan pemain-pemain NIFU tanpa melibatkan pemain-pemain yang berasal dari PSSI. PSSI pun mempersoalkan tentang dipilihnya bendera Belanda untuk mewakili Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 Perancis. Lewat artikel olahraga tahun 1937, semangat segalanya sendiri tetap jadi tujuan utama. PSSI menyatakan bahwa isu ke Piala Dunia bukanlah suatu yang hangat, bahkan membangun organisasi dengan semangat segalanya sendiri tetap jadi tujuan utama. Lalu bagaimana Hindia Belanda bisa lolos ke Piala Dunia ketiga di tahun 1938 Perancis? Hindia Belanda mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia setelah Jepang tidak mengikuti laga kualifikasi. Karena Jepang kala itu bersitegang dengan Cina, maka Hindia Belanda melenggang dan hanya perlu menghadapi Amerika Serikat di laga playoff yang rencananya digelar di Rotterdam tanggal 20 Mei tahun 1938. Setibanya tim Hindia Belanda di Den Haag sehari sebelum pertandingan, beberapa saat setelah mereka mendarat, mereka mendapatkan kabar bahwa Amerika Serikat tidak bersedia melakukan pertandingan playoff. Maka secara otomatis tim Hindia Belanda masuk ke Piala Dunia tanpa bertanding. Selama 17 hari, tim Hindia Belanda yang diasuh oleh Johannes van Mastenbroek melakukan persiapan dengan melawan tim-tim Hindia Belanda. Pada tanggal 5 Juni tahun 1938, sejarah pun tercipta untuk pertama kalinya negara dari daratan Asia berlaga di Piala Dunia yang diwakili oleh Hindia Belanda di bawah tatapan 10.000 pasang mata, dan ini membuat lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus berkumandang dua kali dikarenakan Hindia Belanda adalah negara koloni Belanda itu sendiri. Di Stadion Velodrome Municipal Reims, para pemain bertubuh kecil itu berjuang keras menghadapi Georgi Sarosi CS dari Hongaria. Secara teknik mereka tak kalah, namun perbedaan fisik dan penguasaan taktik membuat mereka bertekuk lutut 0-6. Perbedaan fisik memang menjadi warna paling mencolok. Hindia Belanda tak ubahnya kurcaci di hadapan pasukan Hongaria. Kesan itu pula yang ditangkap oleh wali kota Reims. Saya seperti melihat 22 atlet Hongaria dikerubuni oleh 11 kurcaci, ujar dia. Meski kalah telak, Hindia Belanda juga tercatat sebagai
salah satu tim paling berwarna. Di sana ada 2 pemain asal Sumatera, 2 pemain asal Ambon, 1 pemain asal Jawa, 4 orang beretnis Cina, dan sisanya berdarah Belanda. Begitulah cerita singkat dari kelolosan Hindia Belanda ke Piala Dunia ketiga pada tahun 1938 di Prancis. Dari fakta-fakta tersebut, apakah Hindia Belanda bisa dikatakan mewakili Indonesia di Piala Dunia? Silahkan komen.